Pemirsa, polisi mengungkap kasus pembunuhan dengan memutilasi korban di sebuah apartemen di Kalibata. Pelaku ternyata merupakan sepasang kekasih yang sengaja merencanakan pembunuhan karena ingin menguasai harta korban. Detik-detik penangkapan pelaku sepasang kekasih tersebut kami hadirkan dalam Grebek on Location. Kamu rencanakan buat kubur korban? Ya? Apa rencana kau mau potong sini? Besok. Yang kali siapa? Siapa yang kali? Kamu? Dari kapan kamu kali? Dari habis asar. Aplikasi Kencan menjadi tempat untuk menemukan pasangan atau teman baru banyak digandrungi, tak terkecuali di Indonesia. Bijak dan hati-hati menjadi dua karakter utama yang harus dikedepankan para penggunanya, karena tak dipungkiri adanya indikator bahaya tipu muslihat di baliknya. Jangan sampai Anda menjadi sasaran kejahatan, apalagi pembunuhan disertai dengan mutilasi, seperti yang beberapa waktu lalu terjadi di sebuah apartemen kawasan Kalibata City yang berhasil diungkap oleh jajaran di Treskrimum Polda Metro Jaya. Tanggal 8 ya? Berarti sehari setelah check-in dong, dia bilang 2 hari setelah check-in. Didapatkanlah kedua pelaku, diduga pelaku, yaitu TSK atas nama LAS dan TSK atas nama DAF. Jadi setelah kita amankan, kita ketahui bahwa mereka berdua sudah melakukan pembunuhan terhadap korban Rinaldi. Kedua tersangka ini kita dapatkan Perum Permata Cimanggis di klaster Jamrut. Posisinya saat itu di dalam rumah, mereka baru selesai menggali lubang yang diduga akan digunakan sebagai kuburan dari korban itu sendiri. Yang kita dapati bahwa mereka ada keinginan untuk menguasai harta dari korban. Mereka melihat profil korban cukup mumpuni karena mereka korban bekerja di perusahaan yang lumayan bonafit, kemudian juga pendidikannya juga lumayan tinggi, apalagi korban ini berkuliah di luar negeri. Jadi tersangka LAS menetapkan bahwa korban ini bisa diambil untuk hartanya. Awal mulanya mereka berkenalan dari aplikasi Tinder, berhubungan, sempat lost contact, menghubungi kembali kepada TSK tersangka LAS, dan dia mendalami lagi, menentukan oke, bahwa ini adalah yang kita jadikan korban. Pertemuan di salah satu kedai kopi di Jakarta Pusat. Dari kedai kopi tersebut baru diajak ke apartemen di daerah Pasar Baru. Tersangka DAF sudah menunggu di dalam kamar mandi. Jadi pada saat tersangka LAS dan korban berhubungan, tersangka DAF keluar dari kamar mandi dan memukul korban dari belakang menggunakan batu bata, ditusuk dengan menggunakan gunting. Kasih sini dikit. Nah, nanti gantian lagi ya. Kayak begini terus kan enak. Siapa? Yuk. Cuma nih. Udahlah. Lo tempel aja. Ya. Udah. Korban jatuh dan TSK DFA langsung menindih bagian dada korban dan sambil memeras korban. Mencari referensi secara online bagaimana menghilangkan jejak.
sehingga mereka mengambil kesimpulan untuk dimutilasi agar lebih memudahkan dalam transportasi pemindahan dari jenazah korban. Mereka memindahkan dulu jasad korban dari apartemen di Pasar Baru secara bertahap, kemudian mereka berusaha menghilangkan jejak dengan membersihkan sisa-sisa darah. Ini langsung buang alat ini. Dan mereka mencari tempat akhir untuk mengubur jasad korban, yang mana mereka dapatkan sebuah rumah kontrakan di daerah Cimanggis Depok. Kamu rencanakan buat kubur korban? Iya. Kapan rencana kamu mau korban sini? Besok. Besok. Yang kali siapa? Saya sendiri. Siapa yang kali? Kamu? Saya sendiri. Jadi dibagi dalam 3 media penyimpanan, satu koper ada di kamar mandi, satu di bawah meja, dan satu lagi tas ransel ditaruh di dalam kulkas. Untuk dalam penyidikan, pasal-pasal yang disangkakan tentu seperti yang sudah diancam di dalam KUHP, yaitu untuk 340 ancaman hukumannya adalah mati atau seumur hidup. Nah, ini langsung ke ini ya, Kalibata ya. Kalibata. Siap. Desakan ekonomi, keinginan untuk menguasai harta dan aset sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membenarkan motif pembunuhan. Seberapa besar usaha kedua pelaku untuk menghilangkan jejak dengan memutilasi tubuh korban, dimasukkan ke dalam koper bahkan lemari es, tidak akan bisa mengelabui kelihayan para penegak hukum. Akibat perbuatannya, kini kedua tersangka diancam hukuman maksimal penjara seumur hidup bahkan pidana mati.